Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hapidin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Kintan Aurelia Ridwan dengan NIM 1523424 081. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan poster yang saya buat dengan judul Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Emas Indonesia. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu adalah mengapa maritim penting. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut seluas 2/3 dari total wilayah nasional. Laut bukan hanya sumber kekayaan alam, tetapi juga mencerminkan identitas dan masa depan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan, kita perlu membangun generasi muda yang sadar, peduli dan memiliki kecakapan terhadap isu-isu kelautan, agar Indonesia benar-benar bisa menjadi poros maritim dunia di masa yang akan mendatang. Dalam hal ini, literasi budaya maritim sebagaimana ditekankan oleh Bapak Dr. Hapidin MPD sangat penting untuk dikembangkan. Literasi ini mencakup pemahaman, pengenalan, dan penerapan aspek-aspek budaya maritim di Indonesia sejak usia dini, dengan tujuan untuk membangun kembali kejayaan maritim Indonesia sebagai bangsa bahari. Literasi ini juga tidak hanya sebatas pengetahuan dasar tentang laut dan isinya, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang norma sosial, nilai budaya, praktik hidup, masyarakat pesisir, serta hubungan manusia dengan laut secara berkelanjutan. Melalui literasi budaya maritim, peserta didik diajak untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal, etika lingkungan, dan kesadaran identitas kebangsaan ke dalam proses belajar. Dengan kata lain, literasi budaya maritim berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan dan realitas sosial masyarakat kelautan, serta sebagai pondasi karakter generasi muda dalam mencintai dan menjaga laut Indonesia. Poin kedua yaitu adalah peran pendidikan dalam budaya maritim. Pendidikan menjadi kunci untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya laut. Maka dari itu, saya mengangkat poin-poin strategis yang saya rangkum dalam akronim maritim. Huruf M yang pertama yaitu mengembangkan pendidikan mengenai laut untuk menanamkan kecintaan pada samudra sejak dini. Pendidikan ialah fondasi dalam membangun karakter bangsa, mengajarkan anak-anak dan remaja tentang laut sejak sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dapat menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab kepada kekayaan maritim Indonesia. Misalnya lewat muatan lokal ke lautan, lalu praktik lapangan, atau kunjungan ke ekosistem laut. Huruf A yaitu anak muda sebagai agen perubahan maritim yang inovatif dan peduli lingkungan. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan dengan membekali mereka keterampilan digital, yaitu seperti kewirausahaan biru atau blue economy dan kesadaran lingkungan. Mereka dapat menjadi penggerak inovasi di bidang maritim, seperti mengembangkan teknologi bersih untuk kapal atau kampanye konservasi laut. Huruf R yaitu untuk rakyat pesisir dan nelayan diberdayakan melalui teknologi dan edukasi. Masyarakat pesisir merupakan ujung tombak kehidupan maritim, namun masih banyak sekali yang belum mendapatkan akses pendidikan dan teknologi. Melalui pelatihan, penyuluhan, dan integrasi digital, mereka bisa meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem laut. Contohnya, sistem tangkap ikan yang ramah lingkungan. Lalu huruf I untuk identitas maritim bangsa dijaga lewat pelestarian budaya bahari. Budaya maritim seperti perahu tradisional, upacara laut, hingga seni nelayan adalah warisan-warisan leluhur yang memperkuat jati diri bangsa. Melestarikannya berarti menjaga nilai-nilai luhur yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Huruf T yaitu untuk tanggung jawab bersama menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Laut menyediakan makanan, air, oksigen, dan stabilitas iklim. Menjaga laut bukan hanya sebagai tugas pemerintah atau nelayan saja, tetapi juga seluruh tugas masyarakat, dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik sekali pakai, hingga mendukung kebijakan konservasi. Huruf I selanjutnya adalah ilmu dan literasi lingkungan laut ditanamkan melalui pembelajaran kontekstual. Literasi maritim bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga memahami fenomena laut secara kontekstual. Artinya, siswa diajak untuk mengamati langsung, berdiskusi, dan memecahkan masalah nyata yang terjadi di wilayah pesisir atau pulau. Hal ini membuat proses belajar bisa lebih hidup dan juga bermakna.
Huruf M terakhir yaitu untuk menjaga habitat laut demi keberlanjutan generasi mendatang. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove adalah rumah bagi ribuan spesies laut. Nah, jika rusak, maka rantai kehidupan akan terganggu. Menjaga habitat laut adalah bentuk cinta kita pada generasi mendatang agar mereka juga bisa menikmati manfaat dan juga keindahan laut seperti kita hari ini. Akronim ini mencerminkan bahwa pendidikan maritim bukan hanya soal pelajaran di kelas, tapi juga bentuk nyata keberpihakan kita pada ekosistem laut, masyarakat nelayan, dan juga warisan budaya bahari. Melalui poster ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadikan generasi kita sebagai pelindung, pelopor, dan juga pewaris kejayaan maritim bangsa. Karena tanpa kesadaran dan kontribusi dari generasi muda, Laut Indonesia hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah benar-benar dimanfaatkan secara berkelanjutan. Demikian penjelasan atau presentasi singkat dari saya. Semoga poster ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk lebih peduli pada isu-isu maritim melalui pendekatan pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.